Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin, sayyidil akhirin, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in, wa ba'd. Baik, alladzi sarrafa ayuna dzawil qulubi wal albab, yang memindah-mindahkan, yang merubah-rubah pandangan mata orang-orang yang memiliki kolbu wal albab, dan intinya kolbu. Jadi kolbu itu masih ada intinya lagi, namanya fuad. Di dalam fuad ada lagi lub, dalam lub ada namanya sir. Itu Allah yang mindahin. Allah yang mindahin, bukan guru, bukan mursyid, tapi lewat mursyid. Mesti ada, kalau nggak iblis itu yang bekerja. Ya. Dari mana kolbunya supaya berpindah dari memandang makhluk, memandang asbab kepada pencipta asbab. An mulahazatil wasaiti wal asbab ila musabbibil asbab. Dari memandang nasi yang mengenyangkan. Nah, ini kalau masih mandang nasi yang mengenyangkan, berarti akidahnya belum sahih secara ahlu sunnah, tasawufnya belum tasawuf Imam Ghazali. Benar gak nih ikut Imam Ghazali? Oke. Air yang menyegarkan atau Allah yang menyegarkan? Tapi mesti minum kan? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika terbersit di hati, ini sudah inti kitab nih. Saya baru baca mukadimah tapi inti kitab ini. Terbersit di hati saya bahwa yang menyegarkan itu air. Maka kata Imam Ghazali dalam kitab ini, itu syirik yang tersembunyi, syirik khafi. Gimana? Makan, terbersit bahwa makanan itu mengenyangkan, itu syirik khafi. Terus gimana caranya? Maka bacalah ini. Jadi orang baca mukadimah Imam Ghazali udah jadi wirid. Ini mukadimah ma'rifat, ma'rifatut tawakkul, ini dia. Kalau orang sudah diberi ma'rifat tawakkul, bertawakal, beralih pandangnya dari nasi yang mengenyangkan kepada Allah yang menciptakan nasi. Akidah Ahlus Sunnah ada satu kelompok lagi namanya Mu'tazilah, jangan salah paham. Kelompok Mu'tazilah bilang Allah menitipkan rasa kenyang di nasi secara tabiat, secara hukum alam. Maka setiap orang makan nasi mesti kenyang, karena tabiatnya nasi mengenyangkan. Hati-hati, itu bukan Ahlus Sunnah. Hati ya. Disebut dengan hukum tabi'i. Apa namanya? Hukum tabi'i inilah yang dianut oleh para filosof, oleh orang-orang fisika. Ini dulu yang dianut Ibnu Sina dan Al-Farabi, Aristoteles. Ini yang dikritik oleh Imam Ghazali. Maka Imam Ghazali membersihkan akidah Ahlus Sunnah dari pandangan-pandangan filsafat yang menyimpang. Jadi filsafat ada yang menyimpang, ada yang benar. Jadi gimana? Obat, apa ada kesembuhan di obat? Banyak orang berobat gak sembuh. Allah tidak menitipkan kekuatan kesembuhan pada obat. Ini akidah Ahlussunnah. Tidak menitipkan secara tabiat kenyang dalam nasi, segar dalam air. Kalau nggak percaya, lihat orang mau sakaratul maut, minumnya banyak nggak berhenti, tapi dia nggak segar-segar. Pernah lihat? Di masa Rasulullah ada orang yang sudah membunuh banyak musuh di medan juang, tapi Nabi bilang dia masuk neraka. Sahabat gak ada yang percaya. Itu cuma urusan air. Air satu gelas gak dapet. Dia bilang aus, aus, aus. Orang mau datang, gak kuat dia menahan sakit dan haus, karena dia menyekutukan Allah dengan air. Maka saking gak kuatnya, maka dia ambil, itu bukan bedil, belum ada bedil saat itu, namanya apa tuh? Pisau belati.
langsung dia tusukkan ke dalam jantungnya. Gak sanggup menahan luka, tidak sanggup menahan haus, karena dia menyekutukan Allah di dalam dirinya dengan air. Nanti ada masa hujan gak turun-turun, paceklik di mana-mana, sawah-sawah tidak bisa menumbuhkan padi lagi. Jika kita menyekutukan Allah dengan beras, nasi, nanti datang Dajjal menciptakan beras. Dia bawa makanan, nanti kita berubah iman. Maka mulai sekarang saya mengimbau, makan-makan aja. Makanya sekarang, ini bukan sok-sokan, bukan, tapi tahadus bin ni'mah. Saya sudah jarang makan nasi. Lauknya masih. Mengurangi aja, mengurangin. Mulai hambar, makan itu mulai hambar. Kalau bukanlah karena badan ini butuh makan, saya nggak makan, kira-kira begitu. Udah mulai begitu rasa hambar mau makan. Tapi kadang-kadang balik lagi ke ahwal manusiawinya, makan lagi. Apalagi orang Sunda kan punya nasi enak tuh, apa namanya? Siliwet, nah itu berarti arozinya lagi muncul tuh. Alhamdulillah kemarin ya. Alhamdulillah. Seandainya nggak ada air, nggak ada nasi, terus ada orang bawa itu, berubah nggak keyakinan kita? Maka nanti ada masa kita kenyang tanpa makan, karena sudah mengenal siapa yang mengenyangkan. Kita akan segar tanpa minum, karena sudah mengenal siapa yang menyegarkan. Siapa itu? Allah. Itu makna kalam. Jadi Imam Ghazali buat muqaddimah, itu isinya kitab. Maka nanti mungkin malam ini cuma muqaddimah aja kita baca, sama loncat satu fasal ya, gak masalah. Seperti Ibn Arabi setelah Ibn Ghazali, itu dia buat syair di setiap bab. Paham syairnya, paham sampai ujung bab. Imam Ghazali ngerti kalau kita susah baca syair, maka dia pakai nasar, prosa. Alhamdulillahirabbil. Maka saya sangat cinta kepada Imam Ghazali, sangat-sangat cinta kepada Imam Ghazali, dan saya sangat cinta kepada orang-orang yang mengajarkan kitab Ghazali walaupun dia anak muda. Sangat ta'zim kepada orang yang khidmat kepada ajaran Imam Ghazali, dan sangat sedih jika ada yang bilang Ghazali khurafat, Ghazali sesat, Ghazali nggak ngerti hadis. Ya salam.